Selamat malam pemirsa. Indonesia Business Forum kembali hadir ketika tax ratio terus turun. Bahkan dari target 8,18 di 2021 ini entah apakah memang bisa terpenuhi. Mengingat di tahun 2020 saja tax ratio hanya di kisaran 7,9%. Belum lagi realisasi penerimaan pajak yang terus turun dan kondisi pandemi yang belum tahu kapan kemudian akan tuntas. Tetapi karena terus turunnya pajak tersebut, pemerintah berencana akan menaikkan PPN yang jumlahnya bisa mencapai 15%. Tentu ini menjadi catatan tersendiri mengingat saat ini kondisi perekonomian kita juga masih belum stabil. Untuk itulah pada malam hari ini Indonesia Business Forum mengangkat tema mengenai pajak akan naik, mampukah rakyat. Saya sudah bersama dengan 3 orang narasumber di studio dan 1 orang narasumber yang terhubung melalui video conference. Saya perkenalkan satu persatu. Yang pertama ada Mas Muhammad Misbakun yang merupakan anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi Partai Golkar. Mas Misbakun, selamat malam, sehat? Selamat malam. Alhamdulillah sehat. Selalu sehat ya Mas, mudah-mudahan. Karena memang beliau yang mengawal bagaimana kemudian koleganya, mitranya, Komisi 11 ini, Kementerian Keuangan, bisa membantu bersama dengan Kementerian Perekonomian untuk membuat negara ini tetap survive dari kondisi perekonomian yang tidak stabil. Selanjutnya ada Pak Said Didu, pengamat kebijakan publik, boleh berkenan digunakan mic-nya. Pak Said sehat? Iya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Mudah-mudahan selalu sehat. Dan ada Ibu Eni Srihartati, ekonom Indef. Mbak Eni sehat? Sehat, alhamdulillah. Dan tentunya kita juga terhubung melalui video conference dengan Pak Edi Priyono, tenaga ahli utama kantor staf Presiden. Pak Edi, selamat malam. Selamat malam, Mbak Manara. Kami sebenarnya sehat Pak, alhamdulillah. Kami sebenarnya juga sudah mengundang Kementerian Keuangan bisa hadir dalam diskusi kali ini, tetapi surat yang kami berikan melalui divisi humasnya belum mendapatkan jawaban, termasuk juga kami sudah mengundang dari BKF, Pak Febrio juga tidak merespon apa yang sudah kami sampaikan. Dan yang lainnya pun demikian adanya. Saya ke Mas Misbakun dulu. Mas Misbah, kemarin juga habis rapat dengan Bu Menteri ya. Ada rencana yang kemudian membuat kita deg-degan. Gaji masih belum jelas tapi PPN akan naik gitu kan ya. Nasib masih belum pasti tetapi PPN udah pasti naik nanti di tahun depan. Bahkan bisa sampai 15% begitu ya. Kemarin ketika Komisi 11 ketemu Bu Menteri gimana Mas? Pada saat rapat itu kami sampaikan beberapa hal. Dan pada banyak pandangan yang sudah saya sampaikan ke publik bahwa ini belum menjadi keputusannya pemerintah. Belum. Kalau diskusi itu ada di Kementerian Keuangan, mungkin itu sudah dilakukan. Ya. Bahkan Dirjen Pajak sudah mengadakan pertemuan sosialisasi dengan wartawan, dan saya dapat beberapa presentasinya mengenai rencana kenaikan PPN itu. Diskusi di tingkat Kementerian Keuangan ini kan bukan berarti itu sudah menjadi sebuah keputusan. Memang masih ada rencana. Tapi kita juga memberikan pandangan kepada pemerintah. Pertama, alasan kenaikan. Kenaikan ini, narasi yang dibangun di awal itu adalah menutup defisit. Kita berikan masukan, transmisi antara defisit dengan kenaikan tarif PPN yang direncanakan dari 10 menjadi 15 itu jauh. Jauhnya apa? Apakah kemudian kalau naik jadi dari 10 ke 15 itu kalau misalnya 10% sekarang dengan volume 1000 itu menjadi 100? Ya. Apakah kalau dinaikkan 15% apakah menjadi 15% kali 1000? Enggak. Ya kan? Enggak. Kemudian kita sampaikan juga situasi saat ini kita sedang menghadapi situasi yang sangat berat di mana pemerintah justru harus memberikan banyak insentif. Banyak insentif. Untuk apa? Memberikan relaksasi kepada dunia usaha untuk bisa melakukan adaptasi terhadap situasi yang sangat berat ini. Itu kan? Adaptasi. Ada beban yang harus ditanggung oleh pemerintah sebagai penanggung jawab seluruh policy, dan ada yang ditanggung oleh sektor real. Lah, situasinya kan belum stabil sekali kita. Kita mengalami upaya-upaya perbaikan walaupun pertumbuhan kita masih negatif, tetapi kan sudah mendekati angka 0. Ya. Lah, situasi ini kan belum.
Nanti kalaupun kita 2022 mungkin menjadi positif, itu kan masih belum sebuah suasana yang stabil. Relaksasi itu kan butuh banyak waktu. Lah, kemudian isu keduanya akan dibuat multi tarif PPN-nya. Ya. PPN multi tarif itu misalnya akan ada beberapa tarif yang karena Undang-Undang PPN memberikan 0, 5, 10, 15. Lah, multi tarif ini katanya akan diberikan progresif. Ingat, sistem PPN di Indonesia itu ada VAT, pajak pertambahan nilai, dan ada pajak penjualan yang sudah sangat progresif. Jadi sebenarnya kalau konsumen Indonesia itu di samping membayar PPN pada item-item barang tertentu yang dinilai mewah seperti handphone dan sebagainya, itu sudah ada unsur pajak penjualan barang mewah. Ya. Bahkan nilainya ada yang di atas 100%. Progresivitas itu ada. Ya kan? Lah, kemudian ingin saya sampaikan, apa yang mau? Lah, netralitas, kemudian akan ada yang diturunkan. Bahkan yang selama ini, ya kan, diberikan 0 rupiah, dibebaskan, ditanggung pemerintah untuk sumber daya alam, hasil-hasil alam, barang yang dipungut langsung oleh dari alam, dan kemudian kebutuhan pokok masyarakat yang sudah dibebaskan mau dikenakan dengan tarif yang rendah. Lah, ini mau apa lagi nih Menteri Keuangan? Itu. Saya sampai sekarang belum mengerti kenapa dasar pemikirannya seperti itu. Kalau kemudian kita ingin ya meningkatkan penerimaan dari sektor PPN, pertama banyak celah aturan yang bisa kita manfaatkan. PPN kita itu value added tax kita, pajak pertambahan nilai kita, itu kan menggunakan mekanisme full credit system. Full credit system itu artinya apa? Pajak keluaran dikurangi dengan pajak masukan, akhirnya di bawahnya itu ada yang namanya kurang bayar atau lebih bayar. Kalau kurang bayar disetorkan, kalau lebih bayar dimintakan restitusi atau dikompensasikan. Ini terjadi. Lah, kenapa kita pertama tidak menggunakan mekanisme ini yang kita rubah? Misalnya dari full credit system menjadi selected credit system. Misalnya contoh, hanya orang yang melakukan proses produksi dan pertambahan nilai yang kena. Kalau konsumsi nggak boleh dikreditkan. Kemudian yang mau minta restitusi dibatasi hanya untuk ekspor. Lah, ini kan bisa. Celah ini kan masih sangat luas. Daripada menggunakan istilah-istilah kenaikan. Lah, itu. Atau kemudian lapisan progresifnya di pajak penjualan yang diperbaiki. Inilah yang saya sampaikan, para pengambil kebijakan ini seakan-akan kehilangan kreativitas, kehilangan inovasi mendalami prinsip-prinsip dasar pajak pertambahan nilai. Filosofi dasarnya tidak dia kuasai. Lah, inilah kalau kemudian dikembangkan wacana menaikkan. Ini kalau sampai kemudian dipraktekkan dan dilaksanakan, saya nggak yakin ini akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian kita. Karena apa? Konstruksi terhadap perekonomian kita pasti akan dalam. Pertama, terhadap volume pertumbuhan. Kedua, terhadap konsumsi masyarakat. Pasti akan inflatoir. Karena kan pasti harga akan naik. Kalau harga itu naik karena PPN itu dikenakan atas dua hal, barang dan jasa. Terhadap barang akan memberikan dampak inflatoir terhadap volatile food inflation. Jasanya kepada administratif price inflation pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi. Akhirnya apa yang terjadi? Terjadi konstruksi terhadap consumption. Ingat, konsumsi itu 57,7% terhadap pertumbuhan PDB kita. Kontribusinya. Dan itu driven not by, tidak dikendalikan oleh APBN, tapi dikendalikan langsung oleh masyarakat. Melalui apa? Daya beli. Ada dampak yang kemudian menjadi sangat besar ketika misalnya kebijakan ini jadi diterapkan. Dan sepertinya ada usulan teks amnesti yang mencuat untuk bisa menutupi segala kebutuhan karena defisit yang semakin luas antara pendapatan dan juga belanja. Apakah memang catatan-catatan ini menjadi catatan dari Mas Said, termasuk juga Bu Eni, dan bagaimana kemudian KSP melihat kondisi kebijakan yang akan diambil oleh Menteri Keuangan? Sesaat lagi tetaplah di Indonesia Business Forum. Ini langsung saya tanya sama Bu Eni deh. Bu Eni,
akan naik tahun depan, tapi masih rencana, belum dipastikan, tapi udah ribut. Iya Mbak Manu, dari tadi kita ya mungkin juga masyarakat menikmati betul kuliah 510 SKS-nya dari Mas Misbahun. Jadi tugas kita udah selesai sebenarnya kan udah disampaikan semua sama beliau. Dan bahkan tadi sebelum acara kita guyon sama Pak Said. Jadi sekarang ibarat orang sakit gitu, daripada kelamaan menghadapi sakaratul mautnya kelamaan, mungkin ya ini obat yang paling mujarab untuk masyarakat sekaligus saja. Jadi PPN langsung dinaikkan, PPH juga langsung naik gitu ya. Dan sekaligus teks amnesti jalankan. Karena apa? Karena kalau dinaikkan semuanya itu pasti orang akan semakin berpikir ya buat apa harus patuh. Toh nanti ada pengampunan toh gitu kan. Jadi ini luar biasa. Jadi menurut saya ini sudah benar-benar kebijakan yang tidak hanya tidak prudent, tidak menggunakan satu basis analisis yang komprehensif, bahkan secara logika awam saja ini benar-benar nggak masuk akal gitu. Jadi sekarang ini semua orang tahu bahwa, dan pemerintah sendiri juga selalu sampaikan bahwa kekuatan kita, ekonomi kita itu kan di konsumsi rumah tangga. Nah, untuk memulihkan konsumsi rumah tangga sudah hampir dipastikan bagaimana ini jangan diganggu. Jadi kalau misalnya tadi targetnya supaya menutup defisit APBN, mestinya bebeknya ini ya biar bertelur dulu. Nah, supaya bebek ini bertelur kan jangan dibikin stres gitu kan. Kan sederhana sekali teorinya. Jadi bagaimana kalau bebek-bebek ini semua stres, terus kita mengharapkan telurnya bertambah. Jadi ajaib gitu kan. Jadi ini kan menteri terbaik dunia loh yang mempunyai inisiatif. Ini terpaksa ngomongin itu lagi gitu kan. Jadi kita ya sudahlah, kita nggak perlu ngomong lagi kayaknya. Ya silahkan kalau memang supaya penderitaan masyarakat ini tidak berkelanjutan. Siapa tahu dengan obat ini menjadi justru mungkin vaksin terbaik jangan-jangan ini. Tapi gini, yang pasti tax amnesty menurut saya ini tadi yang PPN, PPH kan Pak Misbahun udah sangat clear ya keperpihakannya. Nah, mudah-mudahan tax amnesty ini juga tidak diloloskan. Karena ini resikonya sangat besar. Jadi tadi KOR sudah menyampaikan ya bahwa namanya pengampunan ya jangan diobral. Kayaknya kalau kita mau taubatan itu kan syaratnya harus nasuha gitu kan. Ini masih habis lebaran soalnya. Jadi kalau taubatan itu enggak nasuha, percuma. Dan yang pasti, ini saya masih ingat betul janji beliau di jilid 1, ada 4 yang menjadi proposal pemerintah waktu itu untuk ketika mengajukan tax amnesty. Pertama adalah repatriasi, konon katanya kan ada ribuan dana yang ada di luar negeri. Nah ternyata cuma 146 yang repatriasi, katanya ribuan, itu berapa persennya, cuman nggak ada 10%. Kedua adalah pertumbuhan ekonomi, tadi data TV One sampaikan stagnan. Ketiga adalah basis pajak, jadi dengan orang melakukan pengakuan dosa ini akan menjadi basis pajak. Nah ternyata basis pajaknya nggak bertambah juga gitu kan, nggak ada sama sekali. Dan keempat memang ada, ini 50%. 50% itu maksudnya tujuan keempat adalah meningkatkan penerimaan pajak. Nah, tetapi yang naik hanya tahun ketika terjadi tax amnesty karena ada denda atau pembayaran ya. Pembayaran itu sekitar ada ini catatan 130 triliun. Nah sekarang berarti kalau ini mau diadakan lagi berarti harapannya ya yang berhasil satu itu tadi ada tebusan, tapi persoalannya dengan ketika yang mengikuti TA jilid 1 kemarin itu banyak yang kejeblos gitu kan, seperti masuk jebakan Batman, emang masih ada yang tertarik? Pak Said. Saya malam ini merasa happy karena ternyata masih ada anggota DPR.
dari 570 ya? 575 masih ada satu minimal mewakili suara rakyat. Pikiran saya udah habis. Nah, saya bilang begini. Saya sih berharap ini tiap hari kita dapat berita dari lapangan Banteng. Lapangan Banteng itu Menteri Keuangan. Itu selalu berita yang kira-kira berita yang akan menyiksa gitu loh. Selalu hampir tiap hari, kalau bukan utang nambah, pajak naik, defisit anggaran, macam-macam. Tidak ada berita bagus. Sekali-sekali kek dividen BUMN naik, gitu kan? Terus gaji naik. Sudah naik, Pak. Potongan gaji selalu berita jelek. Itu berita jelek. Jadi saya berharap siapa tahu itu yang bikin semua orang Indonesia ini dari lapangan Banteng masalahnya nih. Jadi, saya banyak teman di sana, sekali-sekali lah kasih berita yang bagus-bagus gitu. Nah, saya tadi ingin bicara begini. Ini kan coba di tengah rakyat yang sangat susah, diberitahu bahwa ini akan naik, ini akan naik. Itu rakyat sudah marah sekali di bawah. Nah, saya paham juga, kita sama dengan Pak Fiskal, lama kita membahas namanya fiskal. Tidak pernah tuh muncul ide mana sih anggarannya aku potong. Yang selalu terus adalah menambah pendapatan. Nah, kita kan sudah tahu bahwa ini pendapatan hanya 1.600 triliun. Terus bikin belanja 2.700 triliun, ya kan? Ya pastilah defisit 1.100 triliun kan, kira-kira begitu. Nah, dan saya tapi kan tidak pernah dari lapangan Banteng menyatakan karena kekurangan defisit maka aku potong anggaran ini, tidak pernah. Tidak pernah. Yang adalah surat edaran untuk minta memotong, menyiksa orang, ya kan? Nah, saya nggak tahu apa yang terjadi gitu. Nah, sekarang coba kita bayangkan kalau terjadi sekaligus itu PPN itu adalah pukat harimau yang mengambil semua uang di dompet rakyat, mulai dari tukang beca. Tukang beca itu pembayar cukai terbesar, jadi bukan pabrik rokok. Jadi kalau Anda naikkan itu, maka Anda sudah mengambil dompetnya tukang beca. Jadi PPN itu adalah pukat harimau, mengambil uang paling banyak, rakyat paling banyak. Jadi jangan menganggap PPN itu adalah produknya yang bayar. Tidak, tukang beca yang bayar, bukan pemilik jarum yang bayar. Nah, ini kok pukat harimau dipakai sementara yang nggak punya uang, baik. PPH sama dengan PPH. Itu presentasenya memang gede di atas, tapi tidak terkait sama sekali dengan kehidupan dia. Anda mengambil uang 200.000 yang gaji 4 juta, itu menyiksa dia tidak membelikan susu anaknya. Tapi Anda mengambil 5 juta dari 50 juta, itu nggak berpengaruh terhadap kehidupan. Itu yang harus ada di hati pengambil kebijakan. Bukan hanya berapa duit yang saya mau dapatkan. Nah, saya ini tax amnesty ini kan lucu nih. Ya, baik, tax amnesty lucu. Seperti apa lucunya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Pajak akan naik, mampukah rakyat? Nah, sekarang lanjut, Pak. Jadi tax amnesty saya umpamakan begini. Di suatu RW ketahuan ada perampok. Perampok itu kita ampuni tahun ini. Kita ampuni. Tapi ada kita tahu tidak merampok tapi tidak diampuni saat itu. Kita tahu. Nah, terus yang bekas perampok merampok lagi. Nah, karena ketua RW-nya itu sudah takut, maka diampuni lagi. Ya, kira-kira begitu perumpamaannya. Nah, wajarkah pemerintah takut terhadap perampok? Kan sebenarnya harusnya penegakan hukum. Nah, seharusnya karena begini. Pada saat tax amnesty itu kan harusnya tax ratio naik kan. Ini malah turun. Kalau turun berarti kan ada pengemplang pajak dong. Tambah pengemplang pajak dong, karena harusnya minimal stagnan dong kalau mau. Nah, dan harusnya naik. Berarti perumpamaan saya tadi adalah satu RW sudah pernah mengampuni perampok dan dia tahu perampoknya. Perampok yang tidak melapor nggak berani ditangkap. Perampok yang lama merampok lagi, maka diampuni lagi. Rasional nggak kira-kira? Itu saja Nah, berarti ketua RW-nya udah nggak kuat dong. Nah, sampai kan Bu Sri Mulyani sudah menyatakan janganlah dipidana. Loh, kok udah minta ampun?
Nah, bagaimana kalau pemerintah sudah minta ampun kepada perampok negara? Perampok negara tanda kutip loh, kan pengemplang pajak itu bagi saya perampok. Ya, Mas. Nah, bagaimana jadi perampok ini tepuk tangan? Asik, ketua RW udah takut. Mari kita merampok bersama. Kira-kira begitu perumpamaan saya tentang teks amnesti itu. Jadi, nah kalau itu terjadi maka tahun ini kedua, kita merampok lagi ya, nanti ketiga ada lagi. Ini tidak bisa diberlakukan negara seperti ini. Saran saya, karena pasti mengajukan konsep ini punya data. Siapa saja yang mengemplang. Maka rapat khusus kalau perlu daripada ngejarnya hanya jangan dituduh teroris tembak mati, itu Densus 88 aja masukin sekalian untuk mengejar itu. Nakut-nakutin supaya membayar ini. Jangan pernah takut sama perampok itu. Jadi kira-kira pemahaman saya seperti itu menyederhananya kepada rakyat. Nah, tadi saya sedikit lagi tentang begini. Prinsip kalau uang ini kan ekonomi Indonesia daya belinya adalah konsumsi. Jadi tidak ada jalan lain adalah mendorong konsumsi. Tapi bikin kebijakan menyedot uang dari dompet rakyat. Ini logikanya di mana? Gitu, logikanya di mana? Jadi saya nggak tahu nih. Ada dulu yang dari KSP itu kata sungsang. Sebenarnya yang sungsang yang mana saya udah bingung sekarang. Itu yang sungsang pemikirannya yang mana saya nggak tahu. Pak Edi mungkin tadi sudah dengar Pak Edi apa yang disampaikan masukan-masukan. Sebenarnya kah apa catatan itu sudah ada di meja presiden sehingga menjadi catatan-catatan ketika kebijakan ini nanti tahun depan jadi atau tidak ditetapkan, ataukah sebenarnya memang belum lengkap datanya? Silakan Pak Edi. Baik, makasih Pak Said, Pak Misbahun, Mbak Eni. Semua pendapatnya saya perhatikan dengan sama ya. Jadi gini ya, ada beberapa hal yang kita mesti bedakan dalam tahapan analisis, tapi nanti saling terkait. Karena solusinya bisa beda. Yang pertama adalah tax ratio ya. Tadi kan sudah sekilas ditampilkan ya bahwa tax ratio kita turun ya. Kalau itu turun di masa pandemi itu sesuatu hal yang mudah dipahami ya. Tapi kalau kita lihat tadi kan 2019 kan juga turun ya. Dari 2018 yang sudah di atas 10%, kemudian 2019 turun lagi ya. Jadi ini saya kira menjadi cermin buat kita ya, buat pemerintah untuk mungkin ada yang perlu diperbaiki adalah administrasi perpajakan. Dan perbaikan administrasi perpajakan itu kan termasuk misalkan tadi ya mengejar pengemplang pajak dan sebagainya maksudnya ya. Nah itu kan istilahnya no regret move ya. Jadi apapun masalahnya itu tidak pernah jelek gitu ya. Dan tidak ada kontroversi tentang itu. Saya kira itu yang memang harus diprioritaskan. Yang kedua adalah tentang defisit anggaran. Nah ini yang memang tidak mudah gitu. Ini bukan excuse ya, tapi beneran. Nah, defisit itu kan muncul karena pengeluarannya lebih besar daripada penerimaan, sehingga itu harus dibiayai dan mostly itu dari dengan utang gitu, katakanlah demikian ya. Nah, yang tadi katakan Pak Said ya, memang betul bahwa kalau kita mau menghilangkan defisit, ya cara yang paling mudah logikanya adalah mengurangi pengeluaran gitu kan, meng-cut pengeluaran. Nah, tapi itu juga memang tidak mudah-mudah amat. Kenapa? Pengeluaran pemerintah ini kan menganut prinsip counter cyclical. Jadi ketika perekonomian itu lesu, maka yang diharapkan berfungsi untuk mendorong perekonomian sebagai stimulan adalah pengeluaran pemerintah. Per teori maupun dalam praktek seperti itu gitu. Nah sehingga kalau dari saya pribadi dan juga kami di kantor staf presiden itu tidak terlalu berpikir tentang bagaimana meng-cut anggaran. Yang kita selalu tekankan adalah kualitas belanja pemerintah. Jadi tidak apa-apa belanjanya besar, karena memang ini diperlukan, tetapi belanjanya harus berkualitas. Yang berkualitas itu seperti apa? Yang berkualitas ya mendorong pertumbuhan ekonomi, mendorong penciptaan lapangan kerja, dan sebagainya. Nah oleh karena itu yang menjadi persoalan di sini, kalau menurut kami, bukan pada soal besaran belanja, tetapi di kualitas belanja. Gitu ya. Nah, kemudian yang di sisi lain, kalau kita mau menghilangkan atau mengurangi defisit, memang memperbesar penerimaan. Jadi kalau belanjanya kita sudah tidak bisa kurangi secara radikal, memang salah satu caranya adalah dengan meningkatkan penerimaan. Ini dari sisi kondisi maupun regulasi ya, karena dengan adanya pandemi kan kita diberi kesempatan untuk memperlebar defisit sampai 6%. Nah, tapi nanti tahun 2023 itu kan harus kembali ke maksimal 3%.
Nah, sehingga tahun 2022 ini menjadi tantangan ya, karena tahun berikutnya itu defisit akan kembali ke maksimal 3%. Nah, bagaimana meningkatkan penerimaan negara khususnya dari pajak? Nah, ini saya setuju dengan Pak Misbahun. Kita perlu langkah-langkah yang kreatif, kita perlu langkah-langkah yang paling kecil risikonya gitu. Kalau mau dibilang risikonya tidak ada, nggak mungkin. Yang namanya peningkatan penerimaan negara, khususnya dari pajak, itu pasti painful ya. Kalau istilahnya itu painful adjustment. Jadi dia pasti ada sesuatu yang sakit. Jadi bagaimana kita mencari sumber penerimaan negara, peningkatan penerimaan negara yang rasa sakitnya paling kecil. Contohnya begini, sebenarnya kan nggak masalah peningkatan pajak, katakanlah PPN, kalau sifatnya progresif. Artinya yang dipajaki besar adalah memang barang-barang yang dikonsumsi oleh kelas menengah ke atas. Kan nggak masalah kan harusnya gitu ya. Jadi ada aspek redistribusi di situ. Juga kemudian peningkatan katakanlah rencana pemerintah, usulan Menteri Keuangan di DPR, saya kira Pak Misbahun pasti tahu banget ya, yaitu untuk menjadi 5 bracket ya, jadi 5 layer dan kemudian memajaki dengan sangat besar di yang pendapatan per tahunnya di atas katakanlah 5 miliar, super kaya istilahnya. Itu kan nggak masalah dong mestinya gitu ya, karena itu tidak masuk di dalam kelompok yang menengah ke bawah yang tadi disampaikan oleh Pak Said itu. Untuk kelompok yang menengah ke bawah, mereka akan kena, dalam arti mereka kena dapat fasilitas penghasilan tidak kena pajak kan gitu ya. Jadi memang pajak tidak dikenakan secara Jadi menurut kami selama mekanismenya itu sistemnya progresif, artinya yang di kelas atas itu memang dipajaki lebih besar, itu menurut kami tidak masalah dalam arti tidak terlalu menyakitkan gitu kan. Nah, apakah itu ada justifikasinya? Ada. Kita lihat di masa pandemi, itu simpanan di bank itu meningkat kok, gitu loh. Dari tabungan di bank itu meningkat, termasuk tabungan-tabungan yang nilainya besar, itu meningkat kok, gitu loh. Nah, jadi artinya kelas menengah ke atas itu punya uang. Nah, apa salahnya mereka kemudian dipajaki lebih besar, gitu ya. Saya pikir ini pilihan yang bukan tidak ada risikonya, tapi risikonya mungkin yang relatif ringan ya. Tadi saya diberi masukan oleh salah satu kolega kami di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Bu Elisa ya. Mungkin masalah istilahnya ya gitu ya, bukan kenaikan pajak, tapi katakanlah solidarity tax ya. Jadi kalau di negara lain itu pakai istilah solidarity tax. Nah, tapi kami intinya setuju ya bahwa yang disampaikan Pak Misbahun, dicari cara-cara yang lebih kreatif, yang dampak negatifnya lebih kecil atau paling kecil. Kalau itu kami setuju. Saya kira itu Mbak Manuhar yang kami bisa sampaikan saat ini. Mas Misbahun nanti akan jawab, termasuk juga Mbak Eni akan menanggapi sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Menurut saya sih kurang tepat, karena kan masa pandemi ini kan semua iklim usaha pun susah. Kami sendiri kalau sebagai pegawai itu pun di tengah-tengah kondisi pandemi seperti ini kan susah juga untuk menghasilkan gitu ya. Ya jadi saya harapannya sih untuk pemerintah kalau bisa dipertimbangkan ulang kembali gitu ya, karena kita sebagai masyarakat untuk mencari makan sehari-hari susah, apalagi kalau banyak lagi potongan untuk pajak dan lain-lain gitu. Itu sih kalau menurut saya. Tergantung sih menurut saya, karena kalau misalnya negara emang perlu income pasti butuh income, tapi juga satu sisi itu bisa dilakukan kalau pemerintah pun punya usaha untuk meningkatkan daya penghasilan dari masyarakat juga gitu. Jadi artinya ada hubungan timbal balik yang dilakukan pemerintah dan masyarakat. Menurut saya sih emang agak berat ya kalau 10-15% sih ya, karena kan kita juga belum kembali ke normal lah ya, penghasilan juga masih ada ya beberapa potongan gitu. Ya kalau memang tahun depan perusahaan bisa menaikkan gaji karyawan ya mungkin nggak keberatan kali ya gitu paling. Mas Misbahun sudah nggak sabar, silakan Mas, singkat-singkat saja. Gini, yang berkaitan dengan PPH, ini kita juga harus hati-hati. Layer yang mau diberikan itu apakah benar-benar sudah dilakukan studi yang memadai, mendasar dan detail yang bisa mendeteksi orang kaya seperti apa yang mau kita pajaki. Saya setuju yang disampaikan oleh Pak Edi bahwa orang kaya itu perlu membayar pajak. Jangan sampai kemudian kelompok profesional, pegawai yang produktif, kemudian justru yang kena, bukan orang yang kaya sekali. Bukan orang yang kaya sekali. Kalau layernya masih di kisaran miliar kecil, saya yakin itu kelompok profesional yang bekerja dengan keahlian dan kemampuan mereka,
mendapatkan jabatan, jenjang karir, dan ini yang akan kena. Dan ini akan menjadi kontraproduktif. Kontraproduktif. Kalau yang kena itu para pemegang saham, yang penghasilannya ratusan miliar, dari satu investasi ke investasi yang lain, itu oke. Karena bagaimanapun juga 35% dari penghasilan mereka yang sudah dipotong, ini pasti akan mendapatkan income. Tetapi kalau ini profesional, tentu nanti akan memberikan dampak pengaruhnya. Nah, saya akan menjawab mengenai 35%, terus dia dapat bonus dividen, masih kena lagi karena tidak diinvestasikan, dia terus kemudian kena lagi, sudah 35, dividennya kena, konsumsinya naik. Lah, muternya bagaimana? Nah, saya masih mau menjelaskan soal tax amnesty, apa yang disampaikan oleh Pak Said. Kalau soal tax amnesty saya setuju. Setujunya apa? Ini adalah sebuah pilihan yang sangat sulit yang harus diambil oleh Bapak Presiden. Karena apa? Kegagalan Menteri Keuangan untuk mendapatkan penerimaan negara. Tax amnesty pertama, tax base tidak dikerjakan. Tax ratio kita tidak naik. Ya kan? Kemudian penerimaan kita mengalami penurunan dari target 1198 turun hanya 170, sama dengan penerimaan pajak kita tahun 2015. Mau tidak mau, Bapak Presiden harus mengambil langkah yang konkret. Pilihannya satu, kita tax amnesty untuk penerimaan pajak yang dalam waktu shortcut, atau kita nambah utang. Ya kan? Sebagai seorang presiden, beliau mengambil pilihan tax amnesty. Walaupun risikonya ya tadi disampaikan oleh Pak Said, dicaci maki. Tetapi ini kan risiko. Nggak ada pilihan, tapi yang sama. Pilihannya utang atau kita tax amnesty. Itu ada aja. resiko yang harus dibayar, Mbak Eni pasti punya catatan, Pak Said pun juga sesaat lagi tetap bersama kami. Silakan Mbak Eni, singkat-singkat saja. Narasinya memang bagus, tapi yang menjadi persoalan konkretnya yang justru naik adalah, yang justru turun adalah PPNBM. Yang itu harusnya progresif kan? Itu kan yang beli mobil, beli kendaraan itu yang kaya. Justru yang diturunkan malah PPNBM. Nah, PPH juga demikian. Jadi yang kemarin diwacanakan itu yang mau naik dari yang tarifnya tadinya 2,5 menjadi 5%, yang 5% menjadi 7,5, yang 7,5 jadi 15. Dan itu adalah kalangan yang Mas Misbahkun bilang yang profesional, yang punya gaji tetap, nggak punya pilihan karena apa, langsung potong gaji. Nah, kalau itu yang terjadi sekali lagi, ini benar-benar taman makam para bukan pengusaha lagi, tapi juga karyawan. Nah, apalagi kalau karyawannya masih dicicil yang masih baru dibayar 50% gitu kan. Jadi ini benar-benar menurut saya rasionalitasnya ini yang benar-benar kita nggak habis pikir mau ngomong apa sampai bingung gitu. Sungsangnya siapa yang sungsang kalau kata Pak Said tadi, benar ya Pak Said? Saya melihat begini, di tengah kesulitan semua, janganlah ada 3 hal yang harus dipegang oleh pengambil kebijakan. Satu, betul-betul berlaku adil lah pengambil kebijakan. Contoh Bu Eni tadi, pasti rakyat marah, kok PPNBM barang mewah diturunkan untuk orang kaya, kami dinaikkan. Itu pasti tidak adil. Yang kedua, janganlah mengambil dompet rakyat, mengurangi dompetnya rakyat. Maksudnya tuh menaikkan PPN itu mengambil dompet rakyat, mengeluarkan nah terus janganlah membikin rakyat tidak punya harapan ke depan. Saya tahu direksi BUMN itu udah bingung dia, karena udah kebayang dia akan bayar pajak 35%. Nah, saya perlu tambahkan begini, PPH itu belum tentu ditanggung oleh karyawan, tapi akan menaikkan kos daripada perusahaan, maka laba perusahaan turun, maka pajak perusahaan turun. Itu harus dihitung. Jadi apakah memang ada dampaknya? Karena PPH menaikkan kos menyebabkan laba turun, maka PPH badannya di ujung turun. Nah, itu harus dihitung semua. Jadi saya pikir kayaknya perlu otak-otak non sungsang yang harus masuk. Pak Edi silakan terakhir. Ya, singkat saja ya. Jadi saya kira kalau dari sisi semangat kita sama ya. Jadi bagaimana memperbaiki keuangan negara di satu sisi dan menggerakkan perekonomian
kepentingan di sisi lain. Masalahnya adalah pilihan-pilihan yang kita ambil itu nanti yang seperti apa. Dan saya yakinlah teman-teman di Kementerian Keuangan yang pertama akan mempertimbangkan banyak hal yang tadi disampaikan, kemudian juga akan mendengarkan masukan-masukan dari badan. Pada akhirnya kan memang keputusan harus diambil dan mungkin kalaupun keputusan itu tidak katakanlah sepenuhnya menguntungkan, paling tidak itu yang risikonya paling kecil, yang dampaknya paling kecil. Itu saja yang saya yakin kok pertimbangan oleh teman-teman. Baik Pak Edi, terima kasih sudah berkenan untuk bergabung bersama kami di sela-sela waktu istirahatnya. Terima kasih Mas Misbahkun, terima kasih Mbak Eni, terima kasih Pak Said Didu. Mudah-mudahan saja keputusannya ini bukan keputusan yang sungsang sehingga kemudian makin susah kehidupan kita di Republik ini. Saya Brigita Manuara pamit, selamat malam, sampai jumpa.